dapil 2 kayak gitu kan. Nah, jadi kalau memang pilihan rakyat, ya seharusnya apa namanya itu kan bertahap dari kampanye, ya kan, bertahap dari kampanye, ya kan, kampanye visi misinya ini, ya kan. Nah, door to door ke orang sebelum dia minta pilih itu kan, sebelum minta pilih. Minta coblos. Kampanyenya berbulan-bulan loh. Ya mengeluarkan uang banyak istilahnya kan. Nah, milih harus ini ya, harus itu ya, ini saya ya, ini ya. Ketiga itu kepada rakyat loh ngomongnya, kepada masyarakat. Nah, tentunya seperti itu kan, bertahap dari kampanye. Kemudian, begitu sudah dipilih sama rakyat, yang dilantik itu orang lain gitu. Dia juga nggak mengumumkan bahwa saya mengundurkan diri dengan alasan bla 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 bla. Nggak ada, ya kan? Apakah itu pertukaran itu ada prabayarnya, apa bagaimana, kan nggak ngerti. Yang jelas orang pemenang pertama itu bermulai dari tahapan kampanye kepada masyarakat, pertemuan kepada masyarakat. Ya kan seperti itu, bro. Ya toh? Nah, kenapa kok bisa bilang saya mengundurkan diri? Ada yang udah menang mengundurkan diri, mengasih peluang bagi yang kalah gitu. Ya kan? Ada yang menang apa namanya mengundurkan diri, kemudian yang dilantik orang lain. Ya kan seperti itu. Ya kan? Nah, coba kita mengingat Mulan Jamelah dulu ya, yang menang orang lain, yang dilantik Mulan Jamelah diusung oleh Gerindra. Kita mengingat itu. Kalau memang ini katanya ya, kita mengingat tahapan kampanyenya, bro. Bertemu dengan masyarakat. Ya kan, begitu. Nah, kenapa yang bisa mengundurkan diri ya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya? Kalau memang mau mengundurkan diri sebelum kampanye gitu, beri peluang orang lain masuk gitu kan, seperti itu kan. Nah, terus dengan alasan tugas partai, itu yang membuat masyarakat itu menjadi apa ya namanya pertanyaan. Ya. Menjadi pertanyaan, bro, buat masyarakat. Kenapa kok bisa dilantik dia? Ya kan, mengundurkan diri setelah menang. Ini menjadi pertanyaan, bro. Nah, kalau memang dengan katanya tugas partai, ya kenapa, apa salahnya dulu presiden begitu juga kan? Ya, presiden juga begitu. Tugas partai kan dia kan? Nah, begitu ya kan? Kalau emang dia tugas partai ya apa namanya, ada kemungkinan juga bagi yang menang ya itu nggak dijamin artinya dia itu bisa dilantik ya kan. Kalau memang sebuah partai itu berpengaruh ya kan, mau apa enggak, atau mau ditukar atau mau ini kan, artinya begitu kan ya. Bisa ditukar. Enggak, kita ambil ke ininya, bro. Kita ambil ke yang namanya alasannya itu tugas dari partai. Mengundurkan diri alasannya tugas dari partai gitu. Kenapa enggak sebelum adanya pemilihan dapil gitu mengundurkan dirinya? Kalau memang mempersiapkan, partai tersebut mempersiapkan tugas gitu. Kenapa gitu? Beri peluang yang lainnya gitu, beri peluang yang lainnya gitu loh. Ya kan? Kenapa mesti begitu? Kita mengingat kita kasusnya yang namanya Mulan Jamelah dulu. Ya kan? Makanya ya serba desetting itu kalian marah ketika kita bilang ini serba desetting. Kenapa? Ada yang namanya Mulan Jamelah dulu, isunya itu ijazah juga diragukan kan. Ya. Ada isunya juga, ijazah juga diragukan waktu itu ya kan, Mulan Jamelah waktu itu ya kan. Nah itu, bro. Nah wajarlah kalau ada Prabowo bilang begini, saya tidak tanya Anda itu tamatan apa, saya tidak tanya Anda itu pengalaman apa, saya tidak tanya Anda itu pernah menjabat apa dan menjabat apa, yang saya tanya ente punya uang berapa. Ya kan begitu, artinya semuanya pakai uang dong, ya kan.
Waalaikumsalam. Nah, seperti itu ya kan? Nah, jadi yang berpengaruh tuh katanya kan partai, ya kan? Berpengaruh partai itu kan. Nah, iya begitu seperti ke adiknya Raffi Ahmad ini, Bro. Seperti adiknya Raffi Ahmad ini, kita harus goreng loh. Ya. Sistemnya partainya seperti itu. Tapi begini, Pak Asirahan siapa nih? Ya. Memang apa kompeten dari sistem partainya. Kompeten dari sistem partainya. Kenapa kalau memang dia mau mengundurkan diri sebelum adanya dapil? Ya, lalu kalau sistem partai perjanjiannya seperti itu sama yang lain, artinya ini asumsi masyarakat ini nggak salah dong kalau dia itu tukar guling yang namanya jabatan. Setelah yang satunya menang bisa ditukar dibeli sama yang nomor 2. Ya kan? Memberikan mahar yang kedua bisa masuk gitu. Ya kan? Nah, kalau butuh kejujuran nggak mungkin, Bro. Kalau butuh kejujuran, ya kan? Indonesia langkah orang jujur. Makanya saya komen masalah adiknya Raffi Ahmad itu kan bisa di yang namanya masuk. Kenapa? Kita mengingat Mulan Jameela dulu. Mulan Jameela dulu juga seperti itu. Ya kan? Dulu saya kritik Mulan Jameela dulu, ya. Nggak suka kalian, ya kan? Seperti itu. Ini kan terjadi lagi. Sekarang terjadi lagi kan. Nah, itu adiknya Raffi Ahmad. Ya kan, dulu Mulan Jameela lah. Juga ijazahnya Mulan Jameela dulu kan digoreng masyarakat nih karena hanya ijazah SMP katanya kan. Seperti itu kan. Nah, hanya ijazah SMP. Nah, seperti itu, Bro. Itu yang diangkat isu-isunya pada waktu Mulan Jameela. Nah, yang sekarang ini Raffi Ahmad adiknya. Ya kan? Nah, Indonesia kemudian diam semua seperti itu. Ada orang yang menyindir itu ya suruh tangkap. Itu ya. Lo nyari-nyari kebenaran dibully, ya memang begitu, Bro. Orang kalau kita mencari kebenaran itu dibully itu biasa, Bro. Yang nggak biasa dibully itu orang yang maling. Yang maling nggak pernah dibully, malah didukung. Orang pembohong, orang maling itu didukung, Bro. Orang jujur itu di Indonesia ini banyak musuhnya. Orang jujur di Indonesia, orang tegas di Indonesia itu banyak musuhnya, Bro. Ya beda sama negara lain. Kalau negara lain itu cepat makmur karena banyak orang jujur. Ya, negara orang lain itu korupsi nggak mau. Kalau ada rakyatnya mengetahui korupsi tersebut, dilapor langsung ditangkap. Seperti itu. Ya kan? Ini beda. Kalau orang korupsi itu banyak dukungannya. Kalau orang jujur, orang yang menolak para korupsi itu banyak musuhnya. Itu bedanya di Indonesia. Ya kan? Ya kan? Mencari kebenaran itu ya, Nabi Muhammad aja banyak musuhnya. Itu mencari kebenarannya, maka keluarlah kata-kata Al-Amin. Ya kan? Kata-kata Al-Amin itu kebenaran. Nggak ada orang kita baca Fatihah itu Al-Khoto, nggak ada. Ya nggak ada sesudahnya baca ya. Pasti kebenaran. Yang disampaikan Nabi sejak zaman khilafahnya Nabi kita itu sampai sekarang itu kebenaran yang harus diangkat. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang salah, kalau orang-orang mencari kebenaran itu banyak bulian, banyak harus ditangkap, itu banyak. Yang seperti itu. Kalau orang maling di Indonesia banyak pendukungnya, terutama para koruptor. Banyak ya pemilihnya loh, peminatnya. Coba kalau ada calon pemimpin yang jujur kayak Bapak Mahfud MD misalnya didorong ke KPK, nggak ada yang dukung. Ya kan? Kayak Ahok, siapa namanya Antasari, Ashari misalnya, itu orang-orang yang benar-benar penegak hukum misalnya, ya kan. Terus kemudian mereka itu yang benar-benar menjaga uang negara kita, ya, yang korupsi ditindak, itu banyak musuhnya, banyak yang nggak pilih, ya kan? Lah kan?
Lah iya, orang-orang mencari kebenaran, fakta yang sebenarnya. Apalagi mengenai pesawat jet pribadi kemarin itu kan. Kritik Bapak Mahfud, nggak ada orang yang dukung. Nggak ada. Tapi kalau orang maling, banyak yang dukung loh. Ya. Kalau orang-orang kayak Bapak Mahfud MD, ya, penegak hukum, begitu. Sampai dia mengeluarkan statement, masalah jet pribadi. Kalau bukan dia anaknya presiden, kalau bukan dia mantunya presiden, kasus Blok Medan, kasus yang namanya ini ya kan, dia artinya menggunakan fasilitas negara, pakai aji mumpung, ya. Sekian miliar ya kan, sekian ratus juta sekali lewat ya naik pesawat jet pribadi. Itu harus dipertanyakan. Itu menurut Bapak Mahfud MD seharusnya harus diperiksa. Ya kan? Apakah kayak Kaisang, kayak Gibran, kayak yang namanya Bobi Nasution ya kan? Kalau bukan bawa-bawa nama presiden, akankah dapat fasilitas tersebut? Pesawat jet pribadi enggak akan mungkin. Otomatis uang negara kita yang keluar kan. Kita ngasih mereka itu cuma-cuma jalan-jalan. Ya kan? Ya begitu. Nah, ketika ada rakyat mau mengangkat itu suruh periksa, nggak ada yang dukung, bro. Dibully, dimusuhin, disuruh tangkap, ya kan, orang yang begitu, bro. Coba kalau ada orang yang meminta mereka, ya meminta mereka itu diperiksa, ya, itu, nggak ada, ya. Pasti dibully, pasti diiniin, ya kan? Kok jadi gini? Ya emang kenapa jadi gini, jadi gitu? Memang saya politik dari dulu? Ya kan kamu yang kok jadi begitu? Ya kan? Nah, saya tanya balik kamu, kok pemerintahan Jokowi ya di akhir jabatannya kok jadi begitu? Kok jadi begini? Yang saya tanya, kok jadi begini ya kan? Itu yang harus kita tanya, bro. Ya. Itu yang kita harus tanya, kok jadi begini? Ketika ada rakyat Indonesia mendukung hukum, tegakkan yang sebenar-benarnya, itu dibully. Ketika ada rakyat ya ingin ya KPK itu tegas memeriksa orang yang menggunakan pesawat jet pribadi, gratifikasi pesawat jet pribadi. Karena apa? Membawa atas nama yang namanya itu seorang anak presiden. Artinya itu menggunakan fasilitas negara. Dia bukan menjabat apa-apa. Dia kan sebagai anak. Dia kan nggak menjabat apa-apa. Ya kan? Nah, itu dibully loh orang itu. Nggak ada yang dukung orang itu untuk menyentuh orang-orang itu gitu. Ya kan? Sementara masalah narkoba didukung ya kan? Itu mana coba? Ya tentang Rudiana juga kalian nggak ada dukungan kalian untuk menangkap seorang Rudiana, ya kan? Nggak ada dukungan, termasuk Hotman Paris, ya kan? Sekarang diem, nggak ada bersuara. Kok kamu cuma teriaknya ke saya? Apa kabar doang? Yang kita pertanyakan tuh apa kabar presiden, masih sehat nggak gitu loh, ya kan? Suka pusing mikirin orang lain, ngapain? Saya nggak pernah pusing, bro. Ini justru edukasi kita ini ya, membukakan telinga, membukakan mata, agar telinga tidak tuli, mata tidak katarak, begitu. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya bilang Indonesia kalau yang orang curang banyak dukungannya, kalau orang banyak settingan banyak dukungannya, tapi orang jujur banyak musuhnya. Orang mengangkat kebenaran tuh banyak bulian, banyak musuhnya. Ya. Ya seharusnya memperbaiki diri. Sini saya jawab kembali. Seharusnya kalau memang memperbaiki Indonesia ini tidaklah mudah, dulu periode pertama baik-baik aja. Kenapa periode kedua ya tidak baik gitu? Ya kan, tidak mudah kan? Mudah. Salah satunya undang-undang itu kenapa harus dirubah? Ya kan? Salah satunya undang-undang itu kenapa harus dirubah gitu? Yang udah benar dihancurkan, ya kan itu. Kenapa tidak mudah ya kan? Nggak mungkin, bro, ya. Mudah kok. Untuk menangkap yang namanya Rudiana itu juga mudah, asalkan presiden itu tegas pada waktu itu 2016.
Ya kan? 2 periode loh. Malu sekali kalau saya punya muka tembok begitu, bener. Hanya pencitraan aja. Cuman apa namanya? kerja begitu. Hasil kerjanya begitu gitu. Ya kan? Kerja. Cuman begitu doang kan ininya, intonasinya. Nggak butuh ideologi. Ya kerjanya apa? Ya salah satu. Ya demokrasi semerawut, ya kan, hancur, ya undang-undang konstitusi hancur, itu ya kan, begitu, ya toh, udah banyak utang, ya kan, tambah gini, dulu dia, ya semangatnya dia periode pertama, ya kita harus setor hutang sekian, itu janji-janji manisnya loh, ya kan. Itu janji-janji manisnya loh. Makanya saya bilang kalau jadi penjilat tuh enak, bro. Asal disumpul uang udah mingkem. Nggak kayak kita. Ya, asal kita menegakkan kebenaran, mencari keadilan, fakta yang sebenarnya itu banyak bulian. Beda. Kalau orang yang mendukung orang maling itu banyak masukan. Banyak masukan, kenapa? Dia dibayar, selalu teriak ke kita, kamu dibayar ya. Ya kan? Di periode pertama, KPK harus kencang, ya kan? Akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Itu periode pertama, ya kan? Nah, begitu. Ya, itu. Seperti itu, bro. Banyak di setting begini. Nah, kita kan pengen tahu juga kan, rakyat Indonesia kita, kenapa? Rakyat Indonesia banyak bertanya, kenapa? Ya, dapil-dapil ini kok bisa digeser? Kenapa? Katanya alasannya itu tugas partai. Artinya partai itu wewenang. Ada wewenang besar, ya kan? Bisa mengotak-ngatik, ya kan? Ya, seharusnya partai dulu Ibu Mega seharusnya, walaupun itu presiden, Ibu Mega bisa ngotak-ngatik dong. Diganti kalau emang dia begini itu, ya kan? Nah, tapi karena dia udah didukung sama banyak mafia di situ, ya susah, ya kan? Sudah naik, susah turun dia. Malah minta nambah, ya kan? Begitu kan? Lah kalau memang dengan alasan itu tuh tugasnya partai, kemudian ya tugas partai, artinya penguasa yang namanya partai ini ya punya kuasa, ya bisa saja kok yang namanya melengsarkan yang namanya seorang presiden. Karena itu pilihannya dulu. Tugasnya dia, petugas partai. Seperti adanya Raffi Ahmad kan, seperti adanya Rahmat. Dengan alasan ini kan orang pemenang yang pertama mengundurkan diri katanya. Ya kan? Mengundurkan diri. Lalu yang lain masuk, ya kan? Lah seperti itu, ya kan? Nah justru itu, bro, di MPR itu kan ada para besan kan, ada Jiwandono di sana, ya kan? Ada besan, kakak ipar, ya kan, ada semua di sana di MPR itu. Maka dulu orang-orang MPR itulah yang pertama teriak katanya minta Jokowi 3 periode. Jangan lupa. Itu penjilat-penjilatnya pasti komen, bro. Ya tentu saja mekanismenya pasti ada. Kalau mekanismenya bilang ini tugas partai, ya, artinya pemilik partai ada wewenang. Bisa mengotak-atik si pejabat. Itu loh. Calon pejabat dan pejabat bisa diotak-atik oleh yang namanya partai. Itu, ya kan? Itu seperti itu kan artinya kan? Kita mengingat Mulan Jameela dulu, ya, Mulan Jameela dulu seperti itu. Yang menang orang lain, kemudian yang dilantik yang namanya Mulan Jameela, ya kan? Adapun Mulan Jameela dulu dipermasalahkan masalah ijazah. Setelah Mulan Jameela itu ijazahnya dikotak-katik orang, kemudian Bapak Jokowi juga diotak-atik pula, dilaporkan orang bahwa ijazahnya palsu.
Tuh kan? Ya tah? Ya. Gua nggak percaya dari awal sama orang ini. Gua juga nggak percaya sama lo. Apalagi pemerintah Jokowi udah nggak percaya sama sekali, udah nggak percaya kita. Apalagi hasil pemilu yang 58 yang udah di itu, ya kan? Nah rakyat 58 itu udah nggak percaya saya sama sekali. Kenapa? Dapil aja bisa ditukar-tukar loh. Kalian percaya nggak dengan pemerintahan sekarang? Percaya nggak? Masih percaya nggak dengan settingan-settingan Bapak Jokowi sekarang ini? Masih percaya nggak kalian? Nunggu 2 bulan kelamaan saya, ya kan? Kelamaan loh. Apalagi mau minta yang 3 periode? Kita mah sama sekali udah nggak percaya. Orang yang mengangkat kebenaran itu banyak musuhnya, dibully, mau ditangkap itu banyak. Termasuk Bapak Mahfud MD. Dibully, diiniin, ya kan. Kalau ada orang untuk mengurus tata negara itu ya, dengan jalan kebenaran itu, dengan jalan yang bersih itu banyak musuhnya. Kayak yang namanya Antasari, kita dorong untuk jadi ketua KPK. Juga Bapak Mahfud MD nggak ada yang dorong. Coba kalau ya penikmat tambang ilegal misalnya, ya tambang timah misalnya, ya kan, begitu banyak dukungannya bro. Karena penjilat-penjilat itu kebagian persenan dari situ. Kita mengingat kembali setiap proyek di zamannya SBY dulu ya, mendapatkan seperti Angelina Sondak ya, bilang begini di pengadilan. Setiap proyek itu mereka itu mendapatkan 20%. Setiap proyek loh. Setiap proyek itu ada dukungan. Meskipun mereka tuh perampok besar tetap didukung. Anaknya dijadikan penjilat, tetap bro. Ya, tetap loh. Ya kan? Banyak musuhnya loh kita itu ya. Ya dia, Jokowi tetap terbaik di mata penjilatnya. Di mata penjilatnya itu Jokowi tetap terbaik. Walaupun dia menghancurkan, walaupun dia ngomong gini, anak saya tidak suka politik. Ya kan? Walaupun akhirnya dia membelikan partai untuk anaknya. Ya, di mata penjilat itu sebuah emas dia, karena emas itu dia kebagian. Ya kan, begitu. Korupsi tambang emas. Korupsi itu mereka penjilat itu kebagian. Gitu, bro. Lah iya, harus dibahas lah. Ya diawali dari Jokowi ini, bro. Katanya kalau memang itu dari partai bisa digonta-ganti, ya. Seharusnya Ibu Mega juga bisa mengganti Jokowi dengan yang lain. Ya kan? Ya itu, bro. Betul benar? Betul nggak? Iya kan? Gitu kan? Kalau memang wewenangnya seorang partai itu, ya partai besar itu berpengaruh banget, ya. Ya bisa mengotak-ngatik siapa calon yang akan dilengsarkan, siapa yang calon akan diganti, siapa yang akan maju background pertama, ya kan? Itu artinya berpengaruh. Ya harusnya Ibu Mega juga bisa menyingkirkan Bapak Jokowi dulu, ganti sama yang lain. Gitu bisa kan? Gitu bro. Ya itu. Aneh itu Mbak, pemujanya itu udah dihipnotis sama gorong-gorong. Ya kan? Lah ya kita bahas masalah pergeseran, ya kan, pergeseran dapil, ya kan, dapil yang menang bertahap dari kampanye itu bisa mengundurkan diri, lalu yang kalah disuruh maju, gitu kan, yang kalah disuruh yang dilantik begitu. Sama dengan Mulan Jamela dulu, ya kan, Mulan Jamela dulu begitu juga, ya. Mulan Jamela dulu, saya ingatkan kalian, Mulan Jamela dulu saya yang goreng-goreng loh, ya. Tapi itulah orang kalau mengangkat kebenaran itu banyak musuhnya loh, banyak pembencinya. Orang jujur itu, orang mengangkat kebenaran itu, ya, pencari keadilan itu banyak musuhnya. Ya contoh, nggak ada yang dukung loh, calon-calon pemimpin yang jujur itu nggak ada yang dukung. Itu Indonesia. Uniknya Indonesia itu begitu. Tapi kalau calon-calon perampok itu banyak yang dukung, karena mereka ini penjilat ini kebagian. Ya kan? Ya contoh, ya
rakyat 58 ya kan mendukungnya sepenuh hati. Kenapa? Apapun yang dilakukan mereka, walaupun tadinya makan siang, lalu dirubah menjadi makan pagi, lalu besok tidak ada, itu tetap disanjung tinggi. Kenapa? Karena mereka tuh mengharapkan makanan itu gitu kan. Itulah penjilat. Mereka mengharapkan makanan itu gitu kan. Begitu bro. Menurut saya, penjilat itu mah apa aja dimakan. Apapun bentuknya ya tetap dijilat. Nah, begitu bro. Dulu saya angkat yang namanya kasus Mulan Jameela itu, ya kan? Dibully kan saya dulu kan, dibully kan. Toh sampai sekarang. Ya. Bukan bro, kita bukan menghujat jauh. Edukasi kita itu penting ya, edukasi positif, bukan menghujat. Ya, hujatan tuh beda. Ya, kalau menghujat itu dulu kalian itu ya yang kata-kata bangsat lah, kata-kata anjing lah, itu kata-kata lampir lah, itu baru hujatan namanya. Jokowi pelangak pelongok lah, Jokowi anak PKI, itu baru hujatan itu. Ya kan? Betul apa benar? Saya ini menghujat orang apa bukan? Saya tanya. Ya kan? Ya kan? Ya kita ngomong apa adanya loh. Ya makanya saya bilang orang ngeblak-blakan, ngomong jujur, apa adanya itu bersih dari nurani kita. Ya kan? Ya edukasi itu penting loh, edukasi itu penting sekali agar kita nggak selalu